Pihak kampus sendiri menyediakan makanan sehat tidak untuk para siswanya? Ini semacam event ya? Iya, betul. Event yang besar banget. Event besar banget ya? Wah, banget. Bretters, kita kembali lagi bersama Brett Indonesia dan masih dengan dua tamu istimewa saya hari ini, Andri dan Akbar, yang memakai kaos kampusnya manusia. Ada slogannya Pak, College for Everyone. Jadi, kampus untuk semua. Kalau bicara kampus untuk semua ya, Iya. untuk semua. Ini untuk semua ini itu slogan deh. Iya. Konotasi semua nih yang bagaimana kira-kira nih? Apakah semua katakanlah terdiri siswa itu dari apa nih, bisa golongan menengah ke bawah atau menengah ke atas, kan kita nggak tahu nih. Jadi gimana nih untuk semua nih? Bahaya juga loh. Berkemampuan khusus. Untuk semua yang berkemampuan khusus. Iya, untuk insan semua, berkemampuan ya. khusus. Karena kan kita targetnya ya itu untuk IPK itu. Begitu Iya. ya? Untuk berkemampuan khususnya itu. Berkemampuan khusus. Bicara lagi tentang progres pendidikan, berarti tenaga pengajarnya adalah tenaga ahli di sini ya? Iya, insya Allah. Akbar sendiri latar belakangnya apa, Bar? Saya dari pendidikan. Aha. Pendidikan, kemudian sebelum masuk ke menjadi dosen di kampusnya manusia, itu ada pelatihan dulu menjadi seorang shadow teacher atau guru pendamping. Nah, itu di School of Human, di sekolahnya manusia. Bagaimana cara menangani atau menghandle anak-anak insan berkemampuan khusus. Nah, setelah itu kemudian saya diangkat menjadi dosen di kampusnya manusia setelah pelatihan-pelatihan. Andre sendiri sama? Ya, kalau saya sama, kebetulan satu kampus juga Satu dulu. kampus. Iya, Itu pendidikan seperti juga. itu ya. Itu kan lulusan dari kampus yang berbeda nih, kamu dan penjurusan toh berbeda kan. Berapa lama masa pendidikan waktu itu? Setahun atau 2 tahun? Setahun 2 tahun ada ya. Setahun, 2 tahun. Setahun ya. Jadi- Itu teori dan praktek. Iya, Iya. teori dan praktek. Berarti di situ adalah pengenalan kepada katakanlah individu yang punya kelebihan kayak begini, ya kan? Iya, betul. Misalnya autis nih harus tangani kayak begini nih, autis Iya. nih, ya kan? Sindrom harus kayak begini kan? Yang lain juga banyak seperti itu Iya, ya. betul. Terus ketika belajar pada waktu itu kan pasti lu ada dong satu survei atau katakanlah kayak kerja nyata gitu ya. Misalnya untuk ke satu tempat mempelajari dari mereka di sini, kemudian kalian bikin penilaian seperti itu. Seperti itu juga nggak? Ya, jadi kita pertama masuk nih ke School of Human kebetulan bareng sama Kak Andre. Jadi kita tuh dikasih seperti biodata dari beberapa anak. Nah, ada anak yang autism, kemudian cerebral palsy, dan masih banyak. Terus kita diminta untuk mempelajari, melihat apa saja sih yang dia suka, misalnya apa hambatannya, Gaya yang belajarnya dia kayak suka, gimana. gaya belajarnya seperti apa. Nah, setelah kita pelajari, kemudian kita tandem sama orang yang sudah senior istilahnya seperti itu ya kan, Andre. Nah, Kita diajarin. ya, jadi kita diajarin bagaimana sih cara menghandle si anak tersebut. Nah, kurang lebih 2 minggu ya Dre, untuk tandem itu. Nah, baru kita bisa menghandle si anak tersebut. Oh gitu ya. Karena untuk anak spesial untuk berganti guru pendamping itu sangat sulit. Jadi harus membiasakan terlebih dahulu gitu. Jadi kita tandem dulu bagaimana sih cara menghandle anak tersebut. Nah, ketika kita sudah mengerti, sudah memahami, kita baru bisa menghandle anak tersebut. Setiap anak kan berbeda-beda perilakunya nih. Betul. Ya kan? Berarti untuk menghadapi anak yang memiliki perilaku nih, misalnya hiperaktif gitu ya, itu ada penanganan khusus. Apakah bagian bidang masing-masing, misalnya kayak Andre sama Akbar, khusus di autis atau apa gitu? Enggak sih, kalau di sana itu kita emang dilatih untuk Secara umum? bisa ya, bisa mendampingi semua anak gitu. Jadi nanti kita akan di rolling juga gitu. Kan Iya, dari betul. School of Human misalkan setelah naik kelas nih dari misalkan dari kelas 10 ke kelas 11, itu nanti guru pendamping itu akan ganti, bisa jadi ganti guru, ganti anak, Ganti Ganti anak. ganti anak dampingan gitu. Jadi ada yang dapatnya tetap, ada yang diganti anaknya gitu. Jadi kita di rolling biar kita tuh bisa menempatkan di segala sisi gitu, segala tempat gitu. Iya, betul. Ini berarti yayasan ya? Iya. Yayasan ya. Berarti
yayasan ini memiliki sekolah SMP, SMA, dan kampus. Ketika dia di SMP, SMA, apakah langsung masuk ke kampus tergantung orang tua atau bagaimana? Biasanya. Sebenarnya itu yang pertama pasti tergantung dari pilihan orang tua. Tapi kita juga menyarankan untuk masuk lanjut ke kampus manusia kan, karena dosen-dosen dari kampus manusia itu kan juga dulunya ada yang jadi guru pendamping juga gitu. Jadi sudah paham betul lah sama anak yang akan diajar nanti. Nah, kembali dalam teknis masalah pendidikan, dari SMP SMA masuk ke jenjang yang katakanlah di kuliah nih, karena di waktu ketika kuliah ini kan sebenarnya pembinaan bakat, ya kan, pembinaan bakat yang mereka miliki, kemudian mungkin ada semacam sumber daya yang di kemampuan dia kan sih, bakat dan kemampuan kan. Sebenarnya ada perubahan nggak sih SMP SMA ketika masuk ke kampus lah kayak gitu? Kalau dilihat dari testimoni orang tua sih, alhamdulillah banyak ya. Sekali perkembangannya. Banyak perkembangannya gitu. Maksudnya ada beberapa orang tua yang bilang semenjak masuk kampus anak saya jadi lebih mandiri gitu kan. Yang tadinya kayak ibaratnya sering tantrum di rumah gitu, ini jadi agak sedikit berkurang gitu. Terus juga yang tadinya kayak misalkan desain dia tadinya nggak bisa diajarin di kampus, ntar di rumah tiba-tiba dia desain sendiri kayak gitu. Peran serta orang tua bagaimana? Kalau menghadapi anak, oke lah gue kuliahin. Terus untuk orang tua sendiri apa yang harus dilakukan kepada anak itu? Oke, jadi kita membiasakan kepada anak atau spesial ini, misalnya disiplin di kampus. Nah, itu juga harus dilakukan di rumah. Ya, diterapkan di rumah gitu. Minta kepada orang tua, misalnya makan sehari 3 kali. Nah, di rumah juga makan harus sehari 3 kali gitu. Kadang kan ada orang tua yang kasihan gitu, kasihan, ya udah dikasih makan misalnya sehari 5 kali gitu. Itu kan jadi berubah lagi. Nah, jadi kita minta juga perhatian kepada orang tua untuk bisa bekerja sama untuk perkembangan anak didik tersebut. Karena kan kita tidak bisa 24 jam mendampingi dia juga. Lu juga capek kan, disusahin lu. Jadi kita minta tolong ke orang tuanya juga berperan enggak? Agak terbayang nih oleh saya, terkebayang gitulah. Terus kembali sekarang kalau kita bicara tentang kampus itu sendiri, di sini kan orientasinya adalah pembinaan bakat, satu, dan yang kedua pengembangan dia. Ketika dia lulus, berarti dia itu sudah bisa menjalankan atau bisa memberi kepada masyarakat atau bisa membuat sesuatu secara mandiri. Iya, betul. Iya kan? Sekali. Nah, ini dari katakanlah saudara kita nih yang di SMP, SMA sampai kuliah, ini kan pasti ada semacam penyakit yang memang penyakit bukan sindrom, lebih ke sindrom. Kalau penyakit kan kita bisa sembuh, kayak batuk pilek itu penyakit bisa sembuh. Nah, kalau ini nggak bisa sembuh tapi bisa berkurang. Nah, berarti kan sini kaitannya dengan fasilitas medikal di kampus ada. Ada. Kita ada terapi. Jadi kita ada 2 terapi ya Kak Andre, yaitu ada okupasi terapi dan terapi wicara. Nah, jadi di situ anak-anak yang kira-kira membutuhkan terapi itu akan diterapi. Tapi kalau misalnya ada anak memang yang tidak butuh terapi, itu kita tidak diperuntukkan untuk anak tersebut gitu. Kalau anak yang tidak membutuhkan terapi seperti apa? Ya misalnya koordinasi dia misalnya kurang fokus, terus kalau jalan masih kayak kurang seimbang, itu nanti akan ada terapinya. Yang nggak terapi? Yang tidak terapi? Nggak terapi berarti sebaliknya ya? Ya sebaliknya. Misalkan kalau saat pembelajaran dia mengerti apa yang kita sampaikan, terus juga kayak tugas-tugas yang kita berikan dia ngerti, dia ngerjain. Nah, berarti secara fisik dia sehat sebenarnya ya? Oke. Ada juga yang dari komunikasi. Komunikasi. Nah, dia bisa ngerjain semua soal, tapi dari segi komunikasinya, berarti dia kan perlu terapi bicara seperti itu. Bretes, barangkali di antara Bretes yang menyaksikan acara ini, ya kan, kalau ingin mengetahui lebih jelas, ya kan, bagaimana prosedur segala macam
dialamatkan kemana nih? Oke, untuk orang tua, untuk temannya teman, mungkin yang punya saudara, merekomendasikan Kampusnya Manusia untuk kunjungi web kami di www.kampusnyamanusia.com atau di Instagram kami juga bisa di @kampusnyamanusia. Di @kampusnyamanusia. Berarti mudah banget itu ya? Mudah banget, Pak. Tinggal cari aja langsung dapat di situ ya. Spellingnya udah bahasa Indonesia, udah gampang lah. Gampang. Langsung muncul nanti Kampusnya Manusia. Langsung muncul nanti. Iya, betul. Nah, ini dengar-dengar nih ada sebuah bentuk kegiatan yang mau diselenggarakan oleh Kampus Manusia, ya kan? Kampusnya Manusia. Ini semacam event ya? Iya, betul. Event yang besar banget. Event besar banget. Wah banget. Enggak nih tingkat kampung apa tingkat tingkat negara? Ya. Kalau ya katakanlah yang kalau cacat apa istilahnya itu? Kalau cacat. Ya kalau kan ada atlet tuh yang diikut apa? Disabilitas. Ini semacam itu. Iya, betul. Ya, tapi untuk anak-anak istimewa. Iya, betul. Kategori yang dilombakan apa aja nih? Yang itu kategorinya itu ada lomba desain poster, terus ada lomba mewarnai, menggambar, terus juga ada solo drum, solo keyboard, vokal, dan juga dance. Berarti kalau dance berkelompok dong tuh ya? Bisa berkelompok, bisa solo, dance-nya juga bisa tradisional, bisa modern. Gitu. Jadi tergantung kemampuan si anak itu. Ini seluruh Indonesia? Ya, kita targetnya seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Keren juga. Mantap tuh. Gue ikut nanti ya. Ya. Temen-temennya enggak? Berarti bukan sekecamatan saya ini lagi. Seluruh Indonesia udah. Nah, dari kriteria yang disebutkan tadi, ya kan, ini berarti kan adalah sebuah minat dan bakat yang dimiliki oleh setiap individu, kan begitu ya. Biasanya bisa kebayang nggak? Ini kriteria usia. Kayak ini kalau untuk ini usia ini, untuk usia ini ada kriteria sendiri nggak? Atau masing-masing dari lomba tadi itu sama usianya dari usia sekian sampai sekian? Jadi ada kriterianya Pak untuk beberapa lomba. Ada, kita mulai dari 7 tahun ke atas. 7 tahun ke atas. 7 tahun ke atas. Itu nggak berbatas tuh ya, sampai 60, 90 gitu ya? Sampai 200 juga nggak apa-apa Pak. Tidak terbatas pokoknya, mulai dari 7 tahun ke atas. Jadi mulai dari SD, SMP, SMA, atau mungkin yang sudah keluar dari SMA, semuanya bisa ikut. Jadi kita memberikan ruang untuk bisa berpartisipasi Autism Awareness Festival tahun 2022 ini. Tanggal berapa rencananya? Oh, untuk final itu kita tanggal 28 Mei. Oh, berarti udah pelaksanaan sekarang nih? Udah berjalan? Udah berjalan? Sekarang lagi berjalan proses pendaftaran, terus juga proses seleksi. Berarti ini cara penyeleksiannya adalah mereka datang ke kampus atau mengirimkan sistem digital, dia ambil video, bagaimana? Lebih ke digital ya. Jadi mereka bikin dulu nih karyanya sampai maksimal batas waktu yang kita tentukan. Terus nanti dia upload ke link yang kita kasih. Nah, nanti dari link itu kita seleksi lagi untuk masuk ke final. Kita ambil 3 terbaik. Oh, berarti kalau gue ikutan nih, gue bikin tutorial dong ya. Boleh. Cara mendadar telur kan begitu ya, nggak asli. Gue cerita nih di sini kan begitu ya kan. Dari sekian banyak yang mendaftar, itu dominan di mana kira-kira untuk acara ini? Apakah di drum solo atau di menggambar? Kita yang paling banyak itu di vokal dan solo drum. Wih, keren. Dance juga lumayan. Dance juga lumayan. Karena kan mereka lebih banyak ini ya. Gerak. Kalau anak-anak itu kan ada yang di musik, terus juga ada yang lebih suka ke gerakan gitu kan, gerakan-gerakan tradisional atau gerakan-gerakan yang modern. Jadi ya itu lebih banyak. Menggambar juga banyak, gitu. Mewarnai sama dance rata-rata. Rata-rata itu ya. Terobosan apa yang dilakukan ketika yang juara-juara di sini nih, misalnya mau dimasukin di TV atau dibikin apalah kira-kira, ada planning ke situ? Belum sih. Belum ada sih. Belum. Oh, berarti masukin saja ke majalah. Sorry bercanda deh. Ya, pastinya di sini adalah mengangkat kreativitas individu yang kategori adalah anak-anak istimewa, ya kan, begitu. Nah, berarti sekarang ini masuk masa pendaftaran dan berikutnya lagi adalah seleksi ya. Itu seluruh Indonesia.
DKI, Sumatera, Jawa Barat, ya, keren banget. Dan tentunya di sini orang tua akan merasa berbangga dong ya. Iya. Ya kan, berbangga. Dari kampus sendiri ikut serta? Ikut serta. Iya, tentu ikut serta. Berarti ikut terlibat di situ. Ikut terlibat. SMP, SMA ikut serta juga. Iya, betul. SMP ikut serta juga. Iya. Ini bentuk kegiatan ini barangkali akan menjadi sebuah tradisi atau gimana nantinya? Ya, kita melakukan Autism Awareness ini kan di tanggal 2 April. Nah, namun karena partisipasi dari peserta yang cukup ini banyak, ya, antusias yang cukup. antusiasnya ya jadi luar biasa lah. Luar biasa. Jadi kita di akhir Mei baru kita bisa ini ya, betul. Dan mereka nanti muncul live atau bagaimana nantinya nih? Ketika final? Final itu kita offline di Plaza Cibubur. Oh, Plaza Cibubur. Di Plaza Cibubur, iya betul. Oke, undang aku ya. Oke, boleh sekali, Pak. Iya. Ntar gue berubah. Autism Awareness ini dilakukan setahun sekali ya Kak Iya, Andre? setahun Setahun sekali. Kebetulan tahun lalu kita juga mengadakan namun masih secara online seperti itu Pak. Karena masih pandemi ya. Iya, karena masih pandemi. Sekarang udah agak longgar, terus juga udah diizinkan juga sama pemerintah. Jadi kita coba aja untuk offline, karena kan offline juga lebih seru juga kan, lebih happening lah, lebih rame lah acaranya gitu kan, ya. dibandingkan online yang via Zoom gitu kan. Iya. Kadang ada yang matiin kamera tapi tidur gitu kan, jadi Iya, betul. kurang dapat aja feel-nya gitu. Nih sekarang kita kembali lagi nih, ini seperti udah terjawab semua ya untuk yang namanya kegiatan untuk tahun ini ya kan, dengan mengadakan sebuah bentuk kreativitas dari masing-masing individu untuk memunculkan kebolehannya seperti itu ya. Kalau aku membayangkan di sini fasilitas sekolah itu sendiri atau kampus itu sendiri kan gabung nih satu komplek ya kan. Itu apa saja, untuk berenang, ada arena permainan kayak TK gitu maksudku gitu. Kalau fasilitas tuh yang tadi kita ada lapangan, terus juga ada kantin, terus juga beberapa unit aktivitas seperti ekstrakurikuler gitu juga ada, kayak panahan, terus ada Clevio coding itu, Clevio itu untuk membuat game semacamnya gitu. Terus juga ada dari bahasa juga ada kayak bahasa Jepang, bahasa Jerman. Itu lab. Iya. Lab bahasa Jepang, lab bahasa Jerman. Klub gitu. Oh, klub. Dengerin lab. Malum aja kuping-kuping tua masalahnya. terus apa lagi? Ya, terus juga ada masih banyak lagi sih Pak. Futsal, basket, terus badminton. Berarti di sini kan memfasilitasi anak didik di sini, mereka bisa menikmati semua area di situ kan. Seperti itulah ya, yang sehingga mereka bisa tumbuh sehat, tumbuh berkembang begitu ya. Nah, disesuaikan dengan tingkatan usia. Yang masuk kampus berarti lulus SMA itu rata-rata usia berapa tahun? Variatif sih. Variatif Pak. Ada yang 20 ya, ada yang 20, 21, ada yang 21 gitu. Kan kita minimal batasnya 17 tahun ke atas. Nah, bahkan ada mahasiswa kami yang umurnya mungkin 38 tahun. 38 tahun. Namun untuk sosialnya mungkin kecenderungannya masih umur kurang lebih 10 tahun kan. Seperti iya. Masih 10 tahun. Jadi umurnya udah 30 tahun tapi perilakunya masih 10 tahun seperti itu. Tinggal kayak bocah gitu ya. Iya, Ya, masih kayak senang anak-anak. masih senang minum susu ya. Juga agak. Nah, kemudian nih kembali lagi nih. Ini kan pasti ada sesuatu yang sifatnya selain sebagai pendidikan di situ, ya kan, menumbuhkan kembang dari bakat dan kemampuan. Pihak kampus sendiri menyediakan makanan sehat tidak untuk para siswanya, entah itu seminggu sekali, entah itu tiap hari, gitu loh. Sebagai penunjang katakan untuk anak didik gitu. Paling itu kita masuknya ke kelas boga ya, Bar? Ya, ada Ke kelas boga. Ke kelas boga, menu yang dimasak sama mereka itu sesuai dengan arahan dari dosen boganya itu gitu. Misalkan hari ini kita mau masak apa nih gitu kan. Lebihnya sih Kak Akbar biasanya nemenin masak-masaknya gitu. Jadi masakannya itu tentunya masakan sehat ya Pak. Nah, mulai dari ayam, kemudian banyak sih makanan yang udah kita coba. Sayur-sayuran juga ada. Sayur-sayuran. Nah, Sayur kemudian kangkung, nanti mungkin buncis. kan mau bulan puasa nih, mungkin bisa untuk membuat kue yang nantinya bisa dijual Gitu seperti ya. itu. Tapi setiap
individu itu kan berbeda-beda tuh. Iya, betul. Ada pantangan kah atau Iya. tidak ada pantangan? Misalnya yang dia punya sindrom atau dia yang autis. Autis itu bermacam-macam kan? Iya, betul. Ya kan gejalanya bermacam-macam, yang tadi bermacam-macam. Itu apakah ada sebuah pantangan dalam hal soal makan? Kadang-kadang kan ada orang tua cerewet, jangan masak ini ya, anak saya nggak bisa, itu gimana? Iya. Kalau pantangan makan sih sebenarnya balik lagi ke anaknya juga ya. Iya. Kadang ada yang kita masak ini tapi anaknya nggak suka nggak gitu. suka. Ya nggak apa-apa, nggak dimakan pun juga nggak apa-apa. Yang penting mereka udah tahu cara prakteknya, cara membuatnya gitu. Ya, prosesnya mulai dari mencuci, memotong, kemudian mengoperasikan alat-alat untuk memasak. Seperti itu, Pak. Sampai kita juga ada acara yang namanya itu Market Day. Ya, Market betul. day. Ada Market Artinya Day itu, jualan ya? ya Market Day itu kita dari pagi itu kita dibagi kelompoknya buat belanja, entah belanja ke supermarket tradisional, ke pasar, atau supermarket modern yang di mall-mall Di gitu. mall itu, Nah, ya itu kita dari pagi tuh belanja, terus kita udah sampai sekolah, balik lagi ke sekolah, baru kita eksekusi, kita masak segala macem. Nanti sekitar jam 11, jam 12 baru kita distribusi ke lingkungan kampus. Juga. Berarti dalam hal pembinaan di sini tadi kan soal makan ya. Iya. Kemudian soal sosialisasi Iya, bahwa individu ini dengan diajak ke mall misalnya biar dia bisa lihat orang kan Iya, gitu ya kan, betul. bisa menukarkan uang dengan barang kan begitu. Dari sisi olahraga, Sisi olahraga juga ada ya. Ada. Kita ada permainan olahraga adaptif ya. Itu dari kelas sensori kalau tidak salah ya, Kak Andre. Nah, itu ada olahraga juga, terus olahraganya itu kayak olahraga tradisional. Iya. Seperti Permainan itu. permainan tradisional kalau kita kecil dulu kan Iya. pernah tuh main kayak ular tangga Iya, gitu kan, main petak umpet karet. ya, main karet atau pepetan ya kan? ya main Pepetan. main tajongkok, main tajongkok. Iya, Jadi disesuaikan dong ya. Iya. Nggak ada tuh main galasin berarti ya. ada Ada juga. ada main galasin. Karena begini, itu kan sama kategori tahadi. adalah satu permainan yang menguras tenaga. Iya, betul. Kadang-kadang kan ada individu atau siswa di sini yang dia tidak mau mengeluarkan keringat. Iya, Iya. betul. Diem aja kan begitu ya kan, kayak telur kan gitu ya kan. Kapan bertelur gitu ayam bertelur. Jadi ada di situ ya. Ada juga Pak Oke. olahraganya. Bisa terbayang dong ya Breiters yang menyaksikan Breit Indonesia dengan tamu kita hari ini. Ini adalah sebagai pegiat atau kategori pengajar di sini. Iya, betul. Pengajar ya, dosen ya, sebagai dosen di kampus manusia. Indonesia. Di kampus manusia. Ya, di kampus Dan manusia. Breiters, nanti kita sambung kembali tetap bersama kami Breit Indonesia. Cuma yang gak enak belum pernah gua angkat nih. Tingkat kesulitan ketika menghadapi secara individu apa saja kira-kira? Nah, hadiah utamanya logam mulia. Logam mulia. Logam mulia. Yuk segera join di Autism Awareness Festival tahun 2022 di Plaza Cibubur, kampusnya manusia College for for everyone. everyone.